and action. Kembali lagi ke Ngaci. Ngobrol asik Pakai. Koci. Mantap banget. Jadi kali ini kita kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama ada Joan. Halo, nama aku Joan, teman Hanata. Masih jomblo guys. Terus ada Dennis. Halo, nama gue Dennis, hamba Tuhan yang berdosa. Astaga, dan gua Hananta. Hai guys. Iya udah gitu doang, gua nggak. Jadi pada kali ini kita bakal ngebahas tentang toxic productivity. Ayo, lu tahu nggak toxic productivity itu apa Dan? Yang gue tahu sih orang yuk bisa yuk gitu, productivity itu ya. Yuk bisa ya. Emang apa sih toxic productivity? Kamu gimana Dan? Kalau setahu gue itu kayak orang yang terlalu banyak kerja, terus sampai di suatu saat dia tuh merasa bersalah kalau dia nggak ngerjain sesuatu itu sih. Bagus dong. Enggak dong. Salah. Biar produktif terus lah. Enggak dong, tapi itu akhirnya bakal toksik. Emang definisi toxic tuh gimana kayak? Racun. Maksudnya kenapa toxic productivity itu bisa toxic? Karena dia terlalu banyak kerja sampai hidupnya, personal life-nya dia aja tuh terlantarkan gitu loh. Itu. Jadi kalau menurut gua intinya toxic productivity itu kita pengen produktif terus sampai jadi toxic, sampai kita melupakan hobi kita, sampai kita melupakan keluarga, teman apa segala. Jadi kita kerjaannya ya kerja 24 jam. Tapi bagus gak sih? Enggak. Iya, kalau menurut lu bagus nggak? Kayak itu bakal jadi apa ya? Untuk kerja bakal jadi motivasi untuk lebih kerja gitu. Lu bakal dicintai bos gitu. Enggak bukan gitu sih. Maksudnya kayak bahkan orang tuh ada yang pengen gue pengen punya motivasi, malah gue males gitu. Ini malah rajin kenapa jadi toxic gitu. Jadi kayak orang yang males, ayo bisa yuk gitu kayak toxic productivity lu gitu. Validasi orang males aja gitu. Tapi lama-lama orang-orang bakal jadi depresi gitu loh. Bakal kayak numpuk-numpuk terus jadinya kayak mental health-nya terpengaruhi gitu. Mungkin in some cases toxic productivity itu bakal diartikan bagus gitu ya, kayak orang yang berlebihan gitu. Tapi kayaknya bakal lebih banyak dipakai untuk orang-orang malas jadi validasi nggak sih? Kayak ayo lu kerja dong gitu, toxic productivity lu gitu kayak nggak, untuk some cases kayaknya bagus, tapi menurut gua kebanyakan dipakai ya gitulah orang yang self diagnosis gitu. Tapi tetap sih kalau menurut gua apapun yang berlebihan itu bisa lagi. Iya, true. Iya, tapi ya juga sih berlebihan itu punya standar masing-masing, dan malas dan rajin pun standarnya masing-masing gitu. Yang menurutnya gua udah rajin, orang lain bisa lihat gua malas, bisa juga sih. Bisa. Salah juga. Oke, salah. Oke, gua melihat. Oh iya J, mati nasi. Jadi nggak apa aja. Nanti dikat. Editor kata tadi ya. Sorry ya, Hananta. Uh, Dikat aja. Oke. Jadi Dan, lo ada pengalaman nggak tentang toxic productivity ini? Karena gue nggak Lu sibuk banget sih. Enggak sih. Sibuk banget sih ya. Orang- Anak ambis banget gitu. Enggak lah. Tapi menurut gue nggak sepenuhnya mempercayai kayak toxic productivity gitu. Kenapa? Kayak lu produktif aja gitu. Kayak apa ya? Gak ada yang bisa disalahkan dengan toxic productivity menurut gue. Berarti Dennis nggak pernah ngerasain kayak satu saat lu nggak sibuk terus lu merasa bersalah gitu. Lu lagi nonton TV tapi kayak kok gue nggak produktif sih gitu. Pernah sih. Ya kan, itu bisa dibilang toxic productivity kalau lama-lama. Kalau udah kayak build up gitu bisa jadi dibilang toxic productivity. Tapi bagus rajin. Enggak. Mungkin karena tadinya gue males ya. Jadi Mungkin bisa. Iya, mungkin bisa dimengerti kenapa gue kayak gak percaya. Mungkin tadinya gue males gitu. Sampai sekarang sih males. Tapi jadi kalau misalnya ada kayak urge untuk kerja gitu kayak baru sih. Benar. Iya ya. Jadi mungkin lu belum merasakan soalnya emang belum Emang biasanya males.
Mungkin gara-gara lu belum seproduktif itu dan Iya, dia merasakan ya. Bisa. Mungkin sih. Kalau lu Jo, Mungkin pernah sih jujur kayak misalkan weekdays gini, weekend masa weekend. Kayak misalnya lagi di mobil mau ke mana gitu buat makan keluarga. Nah di mobil tuh gue nggak bisa diem doang gitu. Kayak lama-lama gue ngerasa kayak wah gue diem doang duduk terus ngapain gitu. Gue selama ini kayak gue selalu bawa laptop, gue yang penting kayak ngerjain sesuatu gitu loh. Gitu. Tapi menurut gue itu belum toxic sih, belum toxic itu. Gue pernah sih ya kalau yang kayak gitu yang kayak waktu itu sih kayak yang kalau kayak bikin acara atau gitu kayak aduh apa nih yang gue kelewat nih Iya kan? kayak gitu ya. Kayak nggak restless gitu loh feelingnya. Tapi gue sendiri sih tadinya tuh Sabtu Minggu juga semua dihajar gitu kayak gitu. Tapi belakangan tuh karena super capek kayak gak ada istirahatnya, jadi gue Sabtu Minggu sih bener-bener gak sentuh kerjaan atau organisasi. Itu dia yang siapa? proper sih, itu yang bener sih. Itu mau orang ngomong apa bodoh. dicatat tuh siapa tuh? Iya, karena kecuali memang urgently dibutuhkan ya, baru kayak benar-benar kalau dan urgently dibutuhkan tuh benar-benar urgent gitu. Kadang urgent tuh masih bisa ntar Senin kerjain kan. Nggak, emang dasarnya gue malas guys. Tapi lo sering gak sih ngeliat temen lo misalkan lagi jalan-jalan bareng, misalkan makan apa, terus mereka buka laptop terus nge-zoom gitu pas lagi makan bareng. Itu gue juga sering ngeliat itu dan gue juga sering ngelakuin itu, dan menurut gue itu kalau terus dilakuin bisa toxic sih. Iya, tadinya juga gue gitu sih, kayak awal-awal organisasi kan. Gitu. Iya semua. Awal pandemi terus dimana kita bisa ngambil banyak kerjaan yang biasanya kita nggak pernah gitu. Dan tadinya lancar-lancar aja kerja cuman lama-lama kayak gue ngeliat, oh gue bahkan sama keluarga sendiri jauh gitu. Kayak yang lain makan, yang lain apa kayak lu melewatkan miss the moment kayak lu sibuk gitu. Walaupun sok keren aja gitu sih. Tapi kayak misalnya ngumpul lo nggak bisa rapat gitu kan. Kalau orang-orang aktivis organisasi nih masih aduh nggak bisa rapat gitu. Lo menyinggung siapa nih? Enggak lanjut. Kalau dari gue sendiri sih kayak kalau menurut gue ada momen-momen di mana hari Sabtu Minggu emang gue nggak ada kerjaan gue udah kelar semua, tapi kayak masa gue nggak ngapa-ngapain. Makanya akhir-akhirnya gue mencoba melakukan hal yang sebenarnya bukan kerjaan gue gitu. Tapi gue pernah secapek itu sih, se-burnout itu sampai gue Sabtu Minggu gue nggak mau sentuh. Lu capek ngapain aja Dan? Olahraga. Capek ngapain aja Dan? Jadi gue tuh kan ambil kerja organisasi gitu sama kuliah. Jadi pernah pokoknya sampai mau lihat komputernya gitu. Jadi Sering gak sih? nggak sih gue. Amin Jo. Tapi pernah segitu capeknya sampai gue kayak Sabtu Minggu nggak gue sentuh gitu. Kalau udah Jumat sore tuh kayak seneng banget. Kayak gila gue nggak sentuh lagi. Jadi kalau misalnya ada yang dadakan bener-bener dibutuhkan, misalnya di organisasi dimana orang-orang itu kan banyak yang justru kosongnya hari Sabtu Minggu buat apa segala. Itu gimana tuh? Itu kita bahas di next episode ya. Soalnya gini loh, kan menurut gua toxic productivity ini ada hubungan yang besarnya sama time management. Masalahnya kalau bisa contohnya gua di organisasi dan gua harus menyesuaikan dengan jadwal orang lain. Jadi nggak bisa saya jidat, gue pakai jadwal gue mau Sabtu Minggu gue liburin, tapi gue kerja mati-matian dari Senin sampai Jumat. Iya, menurut gue yang salah adalah culture organisasi yang menurut gue, makanya next episode. Culture organisasinya, oke itu kalau itu bisa disimpan kan? Iya kan? Oke. Kalau penasaran next episode ya. ini bakal seru sih. Iya, karena itu yang salah menurut gue bukan lu nya yang nggak produktif. Karena yang salah adalah culture organisasi yang menurut gua. Tapi time management juga bener sih. Kayak lu harus bisa ngebalance hobi lu. Misalkan hobi gua nonton nih, ya malam. Kenapa? Kalau malam ya gua. Kalau Dennis temennya nonton bokeh. Pip, happy. Tolong aja. Enggak, maksudnya kalau malam misalkan jam 10 nih udahlah gua
nggak pegang. Kalau jam 10 ke atas udahlah gue udah nggak buka WhatsApp, nggak buka Line gitu. Ya gue buka misalnya Netflix, gue nonton gitu. Itu sih. Gak bisa ditelepon, Jo, bantuin dong. Tapi mungkin kalau lu batasin jam, kalau gue mungkin batasin hari ya. Karena kalau gue sendiri, gue Senin sampai Jumat tuh gue polin kerja sampai kampus gitu. Oh gitu. Jadi satu minggu yang gak gue sentuh. Jadi pagi kerja, ntar malam organisasi, ntar kerjaan kuliah gitu. Tapi abis itu sampai Sabtu Minggu baru gak gue sentuh, benar-benar gue rest 2 hari, terus ntar Senin hustle lagi gitu. Jadi lu hustle tuh kira-kira sehari sampai jam berapa? Bangun, gue biasa ada daily meeting jam 10. Daily meeting jam 10 kerja. Bisa. 10 pagi, terus kerja. Di Bandung. Ya 10 sampai jam 11 malam. Oh. Tapi itu Yakin pernah. jam 11? Iya. Tapi pernah gak misalkan kayak sehari-hari gitu sampai lupa makan, lupa socializing, lupa olahraga gitu. Untung gue cinta makanan. Walaupun tapi iya sih, jadi manusia kamar sih gua. Iya sih. Mungkin karena lagi pandemi gini ya, kayak semua itu jadi hal normal, tapi setelah ini mungkin nggak bisa gitu kali ya. Kayak pandemi ini menurut gua blessing in disguise juga, kita kayak bisa ambil kerjaan yang seharusnya kalau kita ini nggak bisa gitu. Kayak temen gua bisa intern di 3 tempat gitu. Anjir. Kayak kalau lu offline kan nggak mungkin lu ke kantor jam 2 jam pindah kantor 2 jam pindah kantor, nggak mungkin kan? Menurut lo itu toxic productivity gak? Lo ngambil 3 intern in the same time. Itu bodoh sih. Siapa nih teman dari Dennis? Jadi buat temennya Bu Dennis ngatain lu goblok. Itu cari penyakit sendiri sih. Maksudnya lu gak boleh komplain. Enggak, ini sebenarnya ini yang masih gua belajar juga. Maksudnya gua belum bisa juga, kayak lu gak boleh komplain kalau lu komitmen untuk ambil gitu. Setuju Betul. gua. Tanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya lu ambil ya lu komplain. Jadi kayak sebenarnya kalau tuh kayak ada sempat burnout gitu lah. Terus kayak gue pengen berhenti lah organisasi semua juga. Kayak apa sih gunanya gitu. Tapi kan gue ceritanya ngomong ke atasan gue gitu, kayak gue mau berhenti lah gitu. Terus kayak dia bilang, mikir-mikir lagi, ini komitmen lu loh. Terus kayak gue kayak ditunjukin surat komitmen. iya tapi Kalau kontrak gitu. dia kayak ya selalu yang terbaik buat lu, tapi kalau ini lu selesaikan apa yang lu udah komitmen gitu. Jangan lu ambil sana sini tapi lu ngomel sendiri gitu. Betul. Nah, Terakhirnya. pegang omongannya. Iya. Bukan. Oke, next. Ini mau dirempet ke next. Kenapa Jo? Gak apa-apa. Nah, berarti kayak mau ngomong. Gak jadi lanjut. Anjir. Jadi selanjutnya menurut lu Dan, apa penyebab dari toxic productivity? Kenapa toxic productivity bisa terjadi? Bener sih yang kayak tadi. Cari penyakit sendiri. Cari penyakit sendiri ya. Semua dari diri sendiri ya. Iya, kalau dari awal lu emang kadang tuh nafsu gitu kayak Habis. lumayan nih pengen nih gitu. Habisnya berlebih ya. Apalagi kalau lu misalnya organisasi masih baru-baru kayak wah ini bisa kesempatan nih gua bakal dapat gini, dapat gitu, dapat gini, dapat gitu gitu loh. Kayak cari penyakit sendiri sih menurut gua. Oh lu Jo? Kecuali lu hasil Belum. karena keadaan ya. Gimana? Itu Oh. kayak misalnya lu memang diharuskan kerja karena memang ekonomi itu ya, Iya. itu nggak bisa cari penyakit sendiri, itu nggak bisa gitu karena memang lu Iya, karena iya. keadaan. Betul. Susah. Kalau lu Jo? Kalau menurut gua itu sama sih kayak Dennis, dari diri sendiri semuanya. Itu dan apa ya, toxic productivity. Mungkin dari lingkungan teman-temannya juga kali ya. Kalau misalkan temennya kita lihat kayak oh dia misalkan di story nih second gitu kan Iya, ya, iya, betul. kayak rapat, proker, apa, kok gue diem aja di rumah, kok gue nggak ngapa-ngapain aja, Iya, kok ini gue iya kan. ini salah satu concern yang ini sih, Iya, sejak kan? LinkedIn masuk tuh ya. Iya. Bener banget. Semenjak usia kita kayak tapi mentingin LinkedIn gitu ya, kita ngeliat kita nge-scroll kayak homepage-nya LinkedIn tuh kayak Congratulate siapa, mau apa, Iya kan? posisinya apa Grateful gitu. masuk top 10. Iya, anjir. So being so grateful. iya, itu sih mood gue lingkungan sih. Dan Sebenarnya. dan kalian harus pinter-pinter apa ya,
tahu diri kalian sendiri gitu kayak Iya. limitnya tuh gimana. Karena semua yang di LinkedIn nggak seindah realita. Iya. Tuh. Jadi di LinkedIn misalnya grateful gitu ya. Emang Akhirnya anjing. emang ini sih, jujur aja kayak organisasi, pertama masuk ke lingkungan organisasi yang notabene banyak yang apa ya, kejar ambis gitu ya. Dan misalnya dan musiman gitu, satu orang organisasi ntar semua organisasi, ntar satu orang intern semua orang mau intern gitu. Gue merasa ketinggalan belum Nah, intern iya gitu. FOMO gitu ya. Iya, ntar orang udah kerja ya sih, ini salah satu. Oke, gue jadi percaya sekarang. Awalnya dia nggak percaya loh ada toxic positivity. Iya sih. Kalau toxic productivity karena cari penyakit sendiri jadi toxic gara-gara LinkedIn, gara-gara sosial media gitu. Iya betul. Foto di SCBD Iya. kan. bener. Ngeteknya ya. Jadi bener. pengen gitu kan. Iya. Apaan gitu ya, foto pakai Padahal jas gitu. nggak seindah sosial media Betul semuanya. betul betul. Jadi kalau tadi dari Dennis katanya gara-gara cari penyakit sendiri dia pengen ambis sendiri. Kalau dari Johan mungkin dari environmentnya. Environmental. Ada lagi nggak? Kalau menurut gua time management yang buruk. Kenapa tuh? Jadi gini, dia dengan stigma work hard, play hard banget gitu ya. Cuman kadang jadi ke mainnya kebanyakan gitu. Oh, Jadi iya. akhir-akhirnya semua kerjaan ketunda. Pas dia ngerjain tumpukan itu, dia jadi ya gila. Iya. Gue gitu sih. Iya benar-benar. Bisa. Ada lagi? Apa ya? Iya dipikir. Gua kan baru percaya toxic productivity 5 menit yang lalu jadi Belum nyampe. jadi belum tahu ya. Ya udah. Kalau gitu kita lanjut kali ya. Jadi sebenarnya gua sendiri, gua baru tahu konsep toxic productivity itu semenjak COVID ini. Kayak baru-baru jadi concern gitu gak sih? Iya. Kalau pada gimana? Gue kayak nggak spesifik karena pandemi, karena gue usianya udah lebih tua, terus teman-teman gue 21. Terus Kok yang 23, 24 masih boleh. Terus kayak iya semakin tua semakin kayak ngeliat lingkungan kita balik lagi sih ke environment kita, mereka lebih produktif, terus ya udah akhirnya jadi kayak toxic productivity deh. Kalau menurut gue itu sih karena di yang COVID gini kayak lu bisa banyak opportunities yang lu gak bisa ambil sebelumnya gitu. Jadi semua orang mau buru-buru dan jadi banyak sih. Kalau menurut gua, Emang lagi tren aja sih di self healing gitu ya. healing, jalan-jalan ngabisin duit gitu ya. Iya. Kalau diri gua sendiri sebenarnya, menurut gua ya, toxic productivity kenapa tiba-tiba nongol pas pandemi? Soalnya kalau gua sendiri, gua kuliah itu online gitu kan. Nah kan gua ngeliat teman-teman gua yang offline ngeliat mereka ngapa-ngapain aja gitu kan, bisa di kelas belajar apa segala, teman-teman organisasi main-main apa segala semuanya dan offline. Nah kan gue ngeliat diri gue sendiri, anjir, Mandek aja di gue rumah. tiap hari duduk di kamar dari pagi sampai malam. Nggak. Kan gue harus melakukan something di hidup gue biar Yes. gue bisa ada competitive edge-nya tetap dibanding mereka semua. Otomatis jadi kayak ada drive khusus buat gue cari penyakit sendiri. Iya benar. Kayak bener sih lingkungan. Gara-gara satu udah ini, semua tuh pengen ikut gitu. Iya, benar. Tidak semua seindah sosial media atau LinkedIn guys. Bener banget sih menurut gue. Kalau ada juga, iya tapi sama aja sih. Intinya ya membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu Iya. tidak baik. Tapi apa bisa ya itu ngomong doang sih. Akhir-akhirnya juga buka IG, anjir seru banget gitu. Iya emang nggak dipungkiri sih, semua orang namanya ngiri, namanya itu udah manusiawi sih. Betul. Ya udah, kita udah tahu penyebabnya nih. Ada solusi nggak? Mungkin dari John dulu kali. Mungkin know yourself, kayak tahu diri lu limitnya gimana, terus
maunya gimana, goalnya apa itu, jangan kayak ngikutin tren gitu loh, ngikutin Jangan kayak nafsu. orang ngepost apa, oh gue juga mau, orang ngelakuin apa, oh gue juga mau gitu loh, kayak you need to have your own goal gitu. Misalkan goal lo kayak apa ya, jadi apa nih, jadi bos Jadi bos. gitu, di Tokopedia gitu. Habis. Mantap. Ya ambil kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan goal lu itu, yang bisa memenuhi goal lu itu sih menurut gua gitu. Iya, tapi easier said than done sih. Ya betul, ya semuanya Kayak- juga gitu sih. Kayak namanya lihat orang udah nyampe mana, udah kita nyampe mana, dan menurut gua orang punya garis start dan finishnya masing-masing gitu. Betul. Ini yang masih susah dikonsepin ke orang-orang gitu. Menurut gua kayak gua sendiri juga belum bisa grab gitu kayak start dan finish orang tuh beda-beda gitu. Kayak nggak perlu buru-buru gitu. Pace-nya beda ya. Iya, kayak sekarang dia udah jadi kerja, gue belum ya nggak apa-apa gitu, ikutin pace lu aja gitu. Iya, betul. Tapi jangan juga, ikut pace aja. Iya. Tadi kok nongkrong aja. Gitu. Tidur aja tiap hari gitu ya. Iya. Jangan juga. Benar. Nah, kan misalnya tadi lu ngomong kita harus tahu tujuan kita sendiri kan. Kalau lu sendiri udah tahu tuh Tujuan gua, tujuan hidup lu. tujuan hidup gua. Apa ya? Susah ya? Susah sih. Kayak kalau sekarang itu gue lebih mau bisa mencukupi diri gue sendiri, dan gue bisa kayak apa ya? Financial stability. Iya itu, dan juga ini sih goalnya mungkin di mata orang rada kayak kurang besar atau gimana, tapi gue pengen punya rumah sendiri dari Itu gede sih. dari hasil gue sendiri. Itu lumayan Biasanya kan gede. orang kan misalkan kayak oh gue mau jadi bos, gue mau jadi apa, gue mau jadi apa. Yang penting kayak gue mau kayak gue bisa mencukupi diri sendiri, terus gue bisa punya rumah sendiri. Nah itu. Keren. Jadi nggak mau nyari cowok buat rumah Ya sendiri. itu sih bisa salah satu. Itu salah satu cara. Banyak jalan menuju Roma Itu gitu kan kan. goal gua ya kan, untuk mencapai itu bisa aja dengan dapet cowok gitu. Bapak-bapak yang 2, 3, 24 nih punya Bisa rumah. gitu loh. Lalu gimana? Gue jujur sekarang mirip-mirip sama lu, mirip banget sama lu. Ya, gue mau stable financially, tapi terus gue mau tinggal sendiri. Gue mau lebih ke apartemen sih sekarang. Nggak mau rumah dulu. Nggak tahu ya, kayak lu di anjay aja gitu. Tapi yang penting udah pisah lah sama orang tua gitu. Bisa mandiri lah ya. Ya Iya. mandiri. Yang pertama itu doang sih. Tuh. Gue nggak tanya. Tanya dong, tanya. Denis gimana Denis? Mungkin klise banget ya. Iya. Kalau gua tuh pengen bikin sesuatu yang bisa impact buat banyak orang kan. Gimana tuh? Gimana contoh? Contoh ya. Contohnya kayak Gojek deh gitu. Kayak Gojek si Nadiem gitu. Kayak dia kalau nggak ada Gojek, lu bayangin pandemi bakal kayak apa? Ya sih. Gak ada Gojek, lu kirim makan, gak ada kirim apa-apa, lu bakal jadi kayak apa gitu? Next billionaire. Bilangnya sih enggak, itu bonus lah ya. Bonus lah ya. Tapi tujuan utama goal gua sendiri yang sama ini kayak Membantu orang. gua mau bikin sesuatu yang bukan nggak harus sesuatu sih, kayak sebelum gua mati gua harus impact buat banyak orang gitu. Menurut gua sih. Betul. Impact buat society gitu. Menurut gue itu goalnya sangat jauh. Ada nggak goal yang lebih dekat gitu? Goal yang lebih dekat. Ah. Ya itu tujuannya, goal yang lebih dekat yang support tujuan itu gitu kayak. Iya, yang step pertamanya. Selain lulus kuliah. Aduh, iya terus kalian. Kalau jangka waktu let's say 5 tahun lah ya. Iya. 5 tahun sih Umur 25. 25. Oh iya, Denis kemarin baru ulang tahun ya. Oh Happy birthday. iya. Umur berapa? 21 lah. Ada satu. Sama. Oh. Terus apa ya, 5 tahun paling lulus kuliah. Kalau 5 tahun sih masih kerja lah ya. Maksudnya masih lu build base-nya dulu lah. Tuh. Mati. Ya kan?
kalau 10 tahun atau 15 tahun mungkin gue bakal mulai entah apa apapun sesuatu yang bisa gue selesaikan sedikit permasalahan di dunia ini. Sedikit ya. Klise banget. Nggak klise lah, keren. Tapi kayak apapun misalnya at least kayak sayur box deh gitu. Lu bisa menyelesaikan masalah untuk orang yang masuk pasar gitu. Kayak apapun. Pasar. Iya, tahu ke pasar atau misalnya apa ya yang misalnya kayak anggap kayak perusahaan listrik gitu, kayak lu mau menyebar orang listrik yang kemana gitu atau apalah gitu, pokoknya menyelesaikan masalah apapun sekecil apapun tapi impactful buat banyak orang gitu. Keren. Gila, Dennis Teguh. Mau nyalon presiden? Lu ini klise banget, ntar gue nonton sendiri pasti geli ya kan? Gue udah setuju kok. Enggak. Bercanda Den. Ada lagi nggak nih tips or tricks buat avoid toxic productivity? Oh tadi kan yang pertama itu know yourself kan. Ada lagi nggak nih? Bener banget sih, know yourself tuh. Tahu limit dan jangan nafsu. Terus, ini nanti masih affiliate sama episode berikutnya nih. Tapi ditonton nih guys. gue kasih trailer sedikit. Lupa ngomong apa. Bete banget nih. Tadi nanya apa? Tips and tricks. Sumpah lupa. Tadi lu ngomong apa? Enggak mau. Tadi kok paling dia know tuh yourself. Know yourself. Nah, terus tadi lu mau ngomong apa yang affiliate dengan episode selanjutnya? Know yourself. Lupa guys. Anjir lupa. Bete banget. Nanti di-cut ya di dalam. Enggak, ini enggak ada kata. Nanti buat bloopers aja ya. Oh iya. Tadi ngakak banget sih. Oke, ini gue pikir dulu ya. Tadi udah keren-keren, gue udah kira lu mau ngomong something yang sangat bermutu gitu kan. Kabar ya, editor bentar ya gue. Tadi kayak, lupa. Gue lupa. Tadi gue mau ngomong apa aja? Tips and trick. Kalau dari lu ada gak dari lu? Dari gua. Tips and tricks dari lu. Nanti langsung di-cut ya. Dari lu, cut sampai sini. Plak. Tips and tricks biar kita nggak toxic productivity. Yang dari gua sih tahu lah, kita bisa mengukur diri kita sendiri sampainya kayak apa. Habis itu dari time management sih kalau dari gua yang gua tekenin. Kenapa ya? Soalnya kok mungkin itu masalah diri gua sendiri ya. Kayak gua mungkin kurang manage waktu. Jadi ketika udah deket-deket deadline, gua jadi bener-bener ya udah gue mau ngajak kalau pergi juga gue nggak bisa, meskipun gue mau pun juga gue nggak bisa gitu. Kayak saking sampai gitunya kayak keluarga gue ngajakin ke puncak kemarin itu kayak gue nggak bisa ikut kayak gara-gara apa dia ada tugas gitu kan. Ya sampai ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain tugas, dan menurut gue ya ini alasannya gara-gara Allah. Gue udah ingat. Yes. Jadi Menurut gue kadang itu karena orang-orang yang aktif di organisasi, mereka itu di lingkungan organisasi, jadi mereka merasa, wah keren nih, gue bisa jadi ini, gue bisa jadi itu, gue bisa jadi ini, keren nih. Padahal mah kalau kita tarik mundur ya biasa aja gitu. Jadi kadang kita mengorbankan diri kita sendiri karena sesuatu keren yang semu gitu. Kayak keren banget. Iya berasa kan? Kayak aduh gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu. Padahal kalau ditanya kayak gua ya itu di organisasi PPI gitu kan. Kalau tanya PPI apaan gitu. Jangan ngomong jabatan bla 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 gitu. PPI apaan gitu. Karena kita di lingkungan organisasi kelihatan, wah keren nih. Misalnya ketua nih, atau misalnya ketua bidang atau ketua apa gitu, atau ketua organisasi gitu kayak keren banget gitu. Tapi yang bilang keren ya yang di dalam aja. Di dalam ya biasa aja, lu ngapain sih sibuk gitu. Gabut ya. Gak ada gunanya juga. Iya gak ada gunanya. Gitu lah. Jadi malah dikira gabut gitu. Kadang kita harus tarik mundur lihat kayak se-worth it apa sih untuk kita ambil gitu. Menurut gua selama
selama ada value yang masih bisa lu ambil gitu, menurut gua kenapa enggak untuk ambil. Tapi kalau misalnya lu untuk keren-keren doang dan lu udah gak ada growth di situ dan cuman keren-keren doang, gak ada yang bisa lu ambil, ya buat apa capek-capekin gitu menurut gua. Jadi lu intinya lu pilih-pilih lah, at least apa yang bisa lu ambil. Is it worth it lu masuk apapun itu, kerja kayak intern kayak organisasi kayak, lu harus tahu lah at least lu bisa dapetin apa sih. Kalau emang udah bener-bener nganin kabut doang banget, ngesibukin doang gitu kan. Bisa lebih apa yang berguna untuk kedepannya, revolusi sebenarnya. Lagi-lagi ketujuan lu itu tadi. Keren sih. Oke, ini gue ada pertanyaan terakhir. Jadi gue melihat ada suatu fenomena. Jadi toxic productivity itu katanya sangat mengganggu hubungan interpersonal kita. Katanya lu punya pacar, terus kayak lu sibuk terus, lu nganggep ngobrol bareng pacar tuh kayak hahihi doang, nggak penting banget. Akhirnya putus. Gimana menurut lo? Biasa orang yang toxic productivity itu gak punya pacar. Jangankan pacarnya nuntut sibuk, punya pacar aja nggak tau sih. Mungkin kalau yang produktif, kalau yang sibuk tapi good looking masih bisa lah ya. Kalau yang standar ya udahlah. Kok gitu? Kalau sibuk ya udahlah. Tapi menurut gue ngaruh sih, ngaruh banget. Kayak apa ke teman dan ke keluarga. Oh, teman dan keluarga hitung? Itu lah, kan interpersonal relationship. Pengaruh sih. Kayak at least kumpul-kumpul keluarga deh. Kayak aduh, gue lagi rapat nih gitu, penting nih gitu. Kayak kalau nggak gue di situ gue nggak bisa gitu. Kayak menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kamu mendekatkan yang jauh. Ya main lah. Kayak lah ya. Iya, menurut gue ya gitu juga sih, kayak Udah pengalaman lo. next episode. Jadi intinya toxic productivity menghancurkan relasi dengan orang lain. Setuju? Setuju? Mungkin itu bukan toxic productivity kali ya. Itu mungkin lebih ke hustle culture gitu kali ya. Hustle culture. Ini ya. New terms lagi nih. Apa itu hustle culture? Tapi kayak hustle culture apa dikata-katanya susah. Tapi ya, penonton Tokonesia pasti udah pinter-pinter banget, tau lah. Bisa nih cek new tab terus Google. Hustle culture. Jadi sampai mana kan lupa. Ya, hustle culture kenapa? Karena hustle culture. Iya. Jadi merusak hubungan. Ya, merusak hubungan menurut gua. Ya harus pinter-pinter untuk find balance-nya lah gitu. Emang pasti mengurangi gitu. Kalau kayak lu interpersonal relationship atau misalnya hiburan lu atau hobi lu pasti mengurangi productivity, dan kebalikan juga, productivity pasti ngurangin hal-hal di luar gitu. Tapi lu harus find balance yang gitu sih. Balance. Iya, lu bukan robot. Work life balance guys. Yes. Ya udah, kalau gitu kita tutup aja kali ya. Thank you Joan, thank you Lendis. Oke. Kita udah membahas tentang work life balance, Toxic productivity. Ya udah ditonton, thank you. Jangan lupa subscribe YouTube kita, like videonya, komen di bawah. Lupa aja mau kita ngomongin apa. Terus kalian buat kali ini, monggo Jo. Apa tuh? Apa tuh? Gak usah. Kalah. Ya, kalian komen di bawah. Kalian mau lihat kita ngebahas apa? Lu mau tentang apapun boleh. Terus jangan lupa buat follow IG kita tokonesia.id, TikTok juga tokonesia.id, LinkedIn juga Tokonesia. Oke, see you in the next episode. Watching.